Alam semesta maha luas, terdiri dari miliaran bahkan triliunan galaksi dalam alam semesta yang teramati. Beberapa di antaranya lebih besar daripada galaksi Bima Sakti, sementara yang lainnya lebih kecil. Di dalam galaksi Bima Sakti saja, terdapat sekitar 100 miliar bintang dan setidaknya jumlah yang sama planet yang mengorbit bintang-bintang tersebut. Namun, jumlah ini bisa jauh lebih besar, karena terdapat beberapa miliar bintang dan miliaran planet di setiap sistem bintang yang ada. Nah, mengingat banyaknya jumlah planet di alam semesta, tentunya semua orang berpikir bahwa tidak mustahil di kejauhan sana, terdapat sebuah planet mirip bumi dengan penghuninya berupa makhluk cerdas seperti manusia atau alien. Adakah kemungkinan alien di planet selain bumi? Pertanyaan ini merupakan subjek yang menarik dan menjadi topik penelitian ilmiah dan spekulasi spekulatif selama beberapa dekade. Secara teori, ada kemungkinan yang sangat besar bahwa kehidupan ada di luar bumi. Kondisi yang mendukung kehidupan seperti air cair, keberadaan bahan kimia organik, dan stabilitas lingkungan dapat ditemukan di berbagai tempat di alam semesta. Meskipun kita belum menemukan bukti langsung tentang keberadaan alien, pencarian kehidupan di luar bumi terus berlanjut melalui berbagai proyek ilmiah, seperti misi ruang angkasa dan pencarian sinyal dari luar angkasa yang luas dan mengungkap misteri yang menarik untuk dipecahkan. Ini adalah video yang kedua dari video yang pertama yang berjudul Sinyal Misterius di Galaksi Terjauh Akhirnya Terdeteksi. Apakah ini sinyal dari alien? Pada video sebelumnya disebutkan bahwa ilmuwan telah menemukan sinyal misterius di kejauhan di luar angkasa sana, dan apakah ada kemungkinan itu sinyal dari alien? Berbagai upaya telah dilakukan, sampai kepada ilmuwan kita mengirimkan sinyal atau pesan kepada alien di kejauhan sana, tentang peta bumi dan makhluk hidup berupa manusia penghuni bumi. Berbagai peralatan canggih pun telah dibuat, hingga mereka telah menciptakan teleskop radio yang sangat besar. Apa keistimewaan teleskop radio terbesar tersebut? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Observatorium Arecibo, juga dikenal sebagai Pusat Astronomi dan Ionosfer Nasional. Transmisi tersebut merupakan bagian dari perayaan, untuk memperingati selesainya peningkatan 3 tahun pada teleskop radio 305 meter di Arecibo. Sebuah pesan grafis telah dikirim ke tetangga kosmik kita, di gugus bintang globular M13. Sekitar sepertiga dari 1 juta bintang membentuk gugus ini, terletak sekitar 21.000 tahun cahaya jauhnya di pinggiran Bima Sakti. Penggunaan pemancar megawatt Arecibo, ditambah dengan antena sepanjang 305 meter memberikan sinyal yang luar biasa pada siaran tersebut. Saat menggunakan antena, kekuatan pemancar difokuskan pada area langit tertentu. Emisi ini setara dengan siaran dengan daya 20 triliun watt. Itu bisa ditangkap oleh antena seukuran Arecibo di semua tempat di galaksi. Pesan luar angkasa terdiri dari 73 baris dengan masing-masing 23 karakter, dengan total 1679 bit. Dan tujuan dari dua bilangan prima ini adalah untuk membantu alien dalam menguraikan pesan tersebut. Pergeseran frekuensi pada 10 bit per detik digunakan untuk menyiarkan 0 dan 1. Durasi transmisinya kurang dari 3 menit. Pesan ini diilustrasikan dalam grafik yang direproduksi di sana. Itu termasuk teleskop Arecibo, DNA, tata surya kita, representasi tongkat manusia, dan berbagai biokimia yang ditemukan di bumi. Meskipun penyelidikan singkat ini diragukan akan mendapatkan tanggapan, latihan ini bermanfaat dalam memaksa kita untuk mempertimbangkan tantangan komunikasi dalam jarak, waktu, dan potensi kesenjangan budaya yang besar. Sejak dimulainya era luar angkasa, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengirim pesan ke luar angkasa dengan harapan dapat menghubungi kehidupan di luar bumi. Pesan Morse yang dikirimkan pada tahun 1962 dari radar planet Evpatoria Ukraina, adalah komunikasi radio pertama yang secara sadar dipancarkan ke luar angkasa. Ada juga upaya lebih lanjut untuk mengirim sinyal ke bintang-bintang, yang berjarak 17 hingga 69 tahun cahaya dari bumi antara tahun 1999 dan 2016. Plakat perintis, yang dipasang pada misi tanpa awak pertama yang dikirim keluar pinggiran tata surya, adalah contoh lain dari upaya untuk berkomunikasi dengan kehidupan asing.
Carl Sagan membayangkan pengiriman sinyal-sinyal ini sebagai pesan pertama dari bumi ke bintang-bintang. Pesan keluar angkasa ini menampilkan posisi bumi di galaksi kita, dua lingkaran yang melambangkan hidrogen netral, dan gambar seorang wanita dan pria telanjang yang berdiri di samping pesawat luar angkasa. Kemudian muncullah Voyager Golden Records, yang lebih bersifat kapsul waktu, dan juga diciptakan oleh Carl Sagan dan rekan-rekannya di Cornell University. Petunjuk untuk memainkan rekaman ditampilkan di bagian depan rekaman, dengan suara dan visual yang mewakili kehidupan dan budaya bumi. Voyager Golden Records juga menyertakan peta pulsar dan gambar hidrogen netral pada pelakat pioner asli. Meskipun banyak upaya untuk mengirim pesan ke Earth atau alien, kami masih menunggu tanggapan. Mungkin pesan-pesan tersebut masih dengan berani menyebar ke ruang angkasa yang luas, dan belum mencapai sistem yang dihuni oleh spesies cerdas. Pesan baru untuk alien suar di galaksi. Intinya, konsep pesan beacon intergalaksi relatif mudah. Para ilmuwan akan menyiarkan pesan berkode biner ini ke arah inti galaksi Bima Sakti melalui gelombang radio. Para ilmuwan ini, seperti pendahulunya, percaya bahwa fisika dan matematika memberikan peluang terbaik bagi umat manusia untuk menjalin kontak dengan peradaban asing. Meskipun bahasa dan budaya manusia penting untuk memahami siapa kita sebagai individu dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, kecerdasan luar angkasa mungkin kesulitan untuk memahaminya. Para peneliti ini mengklaim bahwa penggunaan biner untuk mengirimkan pesan akan dipahami oleh setiap bentuk kecerdasan di alam semesta. Pesan dibagi menjadi 13 bagian, 25.500 byte, atau sekitar 204.000 digit biner efektif. Para ilmuwan yang sama memutuskan bahwa teleskop SETI di California dan teleskop FAST di Tiongkok akan berada dalam posisi yang baik untuk mengirim pesan keluar angkasa, berdasarkan waktu terbaik selama tahun tertentu. Pesan tersebut khususnya akan berisi informasi, di antaranya adalah berupa stempel waktu, yang dikodekan sesuai dengan waktu pengirimannya keluar angkasa, relatif terhadap kronologi yang dimulai dengan Big Bang. Meskipun kita belum terlibat dalam perbincangan yang bermakna mengenai potensi kehidupan di luar asal mula bumi, para ilmuwan, filsuf, seniman, dan manusia yang penasaran akan kehidupan sehari-hari terus mencari cara baru untuk memberitahu alam semesta, bahwa kita ada di sini dan keberadaan kita terbuka untuk bertemu dengan makhluk lain. Makhluk dari luar angkasa atau alien. Melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu, komunikasi antar planet bahkan galaksi, kemungkinan akan terwujud. Tapi yang menjadi persoalan adalah, apakah memang alien atau makhluk cerdas selain manusia di luar angkasa sana memang ada? Hanya waktu yang bisa memastikan jawaban yang sebenarnya. Kunjungi terus channel YouTube Bintang Fajar ini, karena kami akan terus mengupload video menarik lainnya seputar sains dan astronomi.